Hai Dir, ini buat yang gak sabar lanjutan kisah Anna dan Dante. Di episode ini, Anna melahirkan. Tanpa banyak basa-basi lagi, ayo kita langsung ke alur ceritanya. Bab 47, Zapon Chowki. Aku merasa kasihan dengan nenek itu. Sebelumnya, ia tersenyum begitu manis padaku. Kenapa aku dengan tega membuatnya sakit seperti ini? Aku seharusnya bertanya dulu, jangan nyelonong begitu aja. Kalau seperti ini, akulah yang akan disalahkan karena kecerobohanku. Kini nenek cantik itu berselang infus dan oksigen, pasti sangat sakit. Sudah, tidak apa, itu tidak sengaja, jangan terlalu dipikirkan, kamu istirahat aja, ucap bunda, berdiri di sampingku sejak tadi. Aku tidak berani masuk ke ruang kesehatan di rumah jompo ini, tempat di mana nenek itu dirawat untuk sementara waktu. Di dalamnya juga ada pria yang memarahiku tadi. Setelah ditelepon tadi pagi, siangnya langsung datang, memarahiku habis-habisan. Aku berdiri di luar, melihatnya secara sembunyi-sembunyi, tidak berani memunculkan diri lagi di depan pria itu atau nanti kena semprot lagi. Aku menuruti perintah bunda untuk masuk ke kamar. Aku termenung, kenapa semua ini harus terjadi? Dan kenapa pria itu bisa mengenaliku? Apalagi dia juga langsung tahu kalau akulah si penyewa rahim itu. Jujur aja, rasanya tidak ada tempat yang mau menerima kehadiranku. Selalu saja mendapat masalah. Entah di rumah Dante, rumah Reno, bahkan di rumah jompo pun, label itu masih melekat pada diriku. Bahkan di hari pertama bekerja pun sudah ada yang sakit olehku. Bunda masuk ke kamar, aku langsung memeluknya, menangis di pelukannya. Kenapa bunda? Kenapa semua ini terjadi padaku? Sebegitu tidak pantaskah aku hidup di dunia ini? Tanyaku. Sudah, jangan dipikirkan lagi. Itu bisa membahayakan kandunganmu. Nanti juga bisa membahayakan dirimu. Apa kata bunda kemarin? Tidak semua hal bisa berjalan seperti yang kita inginkan. Ada aja batu sandungannya. Ada aja hambatannya, ada aja halangannya. Kalau kamu tidak kuat menjalani tantangannya, sulit bagimu bertahan. Kebahagiaan yang kamu impikan itu sia-sia aja. Mulai sekarang, cobalah untuk mengerti dan bersabar ya. Pasti bisa, ada bunda yang senantiasa di samping Aca. Iya bunda. Entah kenapa, aku selalu tenang setiap kali di dekat bunda. Ia seperti ibu, sama-sama membuatku tenang dengan kata-katanya. Andai aja sekarang ibu bersamaku, pasti dia akan dekat dengan bunda. Tutur kata dan kelembutan mereka sama, tipe seorang ibu yang menyayangi anaknya. Sore ini bunda mau ke puskesmas untuk menebus obat nenek Sari yang tadi. Kamu mau ikut gak? Sekalian cek kandungan kamu. Aku langsung semangat. Ajakan bunda kali ini sukses membuatku melupakan masalah yang baru saja aku perbuat akibat kecerobohan diri sendiri. Mau bunda? Akhir-akhir ini apakah ibu merasa ada perubahan? Semisal yang membengkak atau sering merasa kram perutnya? Tanya dokter yang meriksa kandunganku sekarang. Bunda menunggu di luar. Aku dan dokter ini hanya berdua saja di dalam ruangan ini. Iya dok, saya merasakannya beberapa perubahan yang tidak biasa. Saya mual, sering buang air kecil. Kadang penciuman saya juga sensitif. Karena saya baru di kampung ini, perjalanan dari kota ke sini cukup membuat pinggang dan perut saya terasa sakit. Apakah itu cukup berbahaya bagi kandungan saya, dok? Tanyaku penasaran. Bunda memaksaku untuk melakukan USG untuk melihat janinku secara pasti. Tapi yang aku tahu, kehamilan 2 bulan belum terlalu jelas. Hanya saja aku tidak mau mengecewakan bunda. Ia sudah susah payah memberikanku biaya pemeriksaan ini. Kalau bisa, jangan terlalu banyak melakukan perjalanan jauh ya ibu. Apalagi kehamilan ibu masih muda, masih rentan. Sebaiknya ibu menjaga kesehatan ibu juga ya. Perbanyak minum vitamin dan pola makan dijaga. Saya akan memberikan beberapa resep yang nanti bisa ditebus di apotek puskesmas, ujarnya. Aku langsung mengingat kejadian beberapa hari yang lalu tentang ketidakmungkinan aku memperhatikan diriku sendiri, bahkan untuk sekedar menjaga pola makan. Sekarang tidak lagi, aku akan lebih peduli. Meski banyak yang sudah mengenal wajahku di kampung ini, tidak masalah.
Yang penting tidak ada yang menyakitiku seperti saat di Jakarta. Iya, terima kasih dok, saya usahakan. Beberapa menit kemudian, pemeriksaan USG telah selesai. Dokter itu sedang membuatkan beberapa resep untukku yang nantinya bisa aku tebus di apotek. Aku sudah melihatnya calon anakku di sebuah kertas kecil, ukurannya kecil, hanya sebesar ukuran kacang tanah, dan beberapa sudah mulai terbentuk. Aku merasa sedih. Seharusnya aku memeriksa kandungan bersama pasangan agar dia tahu bagaimana perkembangan anaknya. Sayangnya, itu hanyalah sebuah harapan. Bersama pasangan setiap kali memeriksa kandungan adalah satu impian semua ibu muda yang sedang hamil. Hanya saja, Tuhan memberikan takdir yang sangat berbeda padaku. Ini resepnya. Aku menerima kertas yang berisi resep itu, melipatnya menjadi lebih kecil dan nanti memberikannya pada bunda untuk ditebus. Aku berjanji ketika nanti aku sudah punya uang, aku akan mengganti semua yang sudah ia berikan padaku. Terima kasih sekali lagi dok, saya pamit. Aku bangun dan salaman dengan dokter itu. Tersenyum padanya. Ia dokter yang sopan, baik dan murah senyum, membuatku nyaman ketika diperiksa olehnya. Mungkin suatu hari nanti aku akan kesini lagi menemuinya. Saat hendak membuka pintu, ucapannya membuatku terhenti, mengurungkan niat untuk membuka engsel pintu. Kalau nanti dia sudah lahir, apakah akan ikut dengan ayahnya? Tanya dokter itu. Bagiku, itu terdengar lancang. Pertanyaannya menyentilku sebagai orang perempuan yang tak punya pasangan. Akan tetap ikut denganku meski bagaimanapun caranya. Ucapku tegas dan keluar dari ruangannya. Aku serius dengan ucapanku dan aku akan memperjuangkan anakku sendiri. Aku keluar dari ruangannya dengan kesal, menghampiri bunda yang sedang mengobrol dengan orang lain. Aku menunggunya sampai selesai dengan urusannya. Udah, bagaimana hasilnya? Tanya bunda. Menghampiriku setelah selesai urusan dengan orang itu. Aku memberikannya foto USG itu. Wah, sehat ya? Ucap bunda tersenyum padaku. Bunda, ya? Apa aku bisa egois mulai dari saat ini? Tanyaku. Bunda terlihat kebingungan dengan maksudku. Mulai saat ini, aku akan menjadi orang yang egois. Aku tidak akan lagi mengingat mereka. Bahkan sampai aku mati sekalipun. Aku mau hidup bahagia dengan anakku tanpa adanya bayang-bayang ayah dari anak ini. 6 bulan kemudian. Aca, jangan angkat kursi itu, berat, teriak bunda dari kejauhan. Hari ini adalah hari pernikahan anak bunda. Sepulangnya dari Cina, ia membawa perempuan yang ingin ia nikahi. Namanya Sania, dari Jakarta. Ia cantik dan baik, pantas dengan anaknya bunda. Lucunya adalah pernikahan mereka diselenggarakan di rumah jompo. Untung aja halaman depannya masih luas, bisa menampung banyak tamu undangan yang datang. Sebagian besar tamu undangannya juga keluarga dari nenek-nenek dan kakek-kakek yang ada di rumah jompo ini. Ini adalah kehamilanku yang ke-8 bulan. Semakin terasa susah untuk bergerak. Aku seringkali mengeluh pada bunda di malamnya karena sakit punggung. Kadang aku juga susah tidur hingga membuat bunda ikut bergadang denganku. Beberapa hari ini aku selalu mimpikan Dante. Di mimpiku itu ia datang dan mengambil anakku. Setelah USG sebulan yang lalu, aku sudah tahu kelaminnya. Ternyata laki-laki. Aku akan melahirkan seorang putra. Kadang pula selagi menunggu tidur, aku dan bunda membicarakan tentang nama apa yang akan kami berikan padanya. Mulai dari kemarin malam, entah kenapa perutku sakit sekali. Tidak seperti biasanya. Bahkan sampai saat ini masih terasa sakit. Tapi aku tidak bisa terus berdiam diri tanpa membantu sedikit pun. Setidaknya aku bisa membantu mengangkat kursi tamu undangan yang sudah pulang. Jangan angkat kalau berat, jangan terlalu dipaksakan. Leo, anak bunda, membantuku untuk mengangkat kursi. Jujur, aku merasa terbantu sekali karena pinggangku mulai terasa kaku. Untuk membungkuk juga agak kesusahan. Hamil tua seperti ini memang susah, banyak yang tidak bisa dilakukan. Heh, mana ada pengantin baru yang seperti ini? Sini aku aja. Baru aja hendak mengambil alih kursi itu dari Leo, perutku semakin terasa sakit. Sudah tidak bisa ditahan lagi. Rasa sakitnya begitu luar biasa. Hah? Perutku sakit. Aku duduk di salah satu kursi yang belum dirapikan.
memegang pinggang dan perutku yang semakin nyut-nyutan dan semakin terasa sakit. Sakit. Bunda, Aca sepertinya mau melahirkan, teriak Leo. Astaga, ayo, Leo bantu angkat, bawa ke puskesmas. Sakit, celanaku sudah terasa basah. Mungkin memang benar, aku akan melahirkan. Astaga, waktunya sangat tidak pas. Kenapa harus melahirkan di saat Leo baru saja menikah? Ia seharusnya tidak membawaku ke puskesmas, melainkan menemani istrinya. Tolong, ini sangat sakit. Saking sakitnya, aku sampai menjabak Leo saat mengangkatku. Namanya Javon Chowki. Ucapku menjawab pertanyaan Bunda. Akhirnya setelah perjuangan yang tidak mudah itu, aku bisa melahirkan. Padahal baru 8 bulan, tapi aku sudah melahirkan. Merasakan sendiri bagaimana sakitnya melahirkan membuatku merasa bersalah pada ibu. Bagaimana keadaannya sekarang? Dia seharusnya ada di dekatku sekarang. Zavon, nama yang bagus, ucap Bunda. Ia menggendong bayiku dan selalu saja tersenyum sejak tadi. Bunda terlihat bahagia. Zavon Chowki, tanpa adanya kulen di belakang namanya. Aku tidak mau ada bayang-bayang Dante yang